Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelas MBS 5G yang beranggotakan 8 mahasiswa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai privacy dan feedback konsumen dari mata kuliah manajemen pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Yoyo Setiawan MM. Materi yang pertama adalah permission marketing, di mana permission marketing adalah nama sebuah konsep marketing yang pertama kali muncul pada tahun 1999 oleh Seth Godin. Beliau merupakan seorang pakar marketing dan bisnis yang mana memaparkan konsep ini lewat bukunya yang berjudul Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customer. Permission marketing ini sendiri memiliki beberapa contoh, diantaranya yang pertama adalah email marketing, yang kedua chatbot marketing, yang ketiga web push notification, lalu yang keempat adalah SMS marketing. Permission marketing ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama adalah meningkatkan lead berkualitas, di mana ketika seseorang sudah menyatakan bahwa ia bersedia diinformasikan tentang produk, berarti ada ketertarikan untuk membeli. Lalu yang kedua, marketing yang lebih relevan, di mana dengan kelompok orang yang tertarik dengan produk, maka akan mengatur strategi marketing jadi lebih mudah, khususnya dengan personalized marketing campaign. Lalu yang ketiga, biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah karena strategi yang bisa menekankan biaya pengeluaran. Permission marketing merupakan strategi yang bisa menekankan biaya pengeluaran. Lalu yang keempat, meningkatkan loyalitas dan reputasi. Dengan permission marketing, maka pelanggan yang menerima promosi akan lebih menerima mengenai informasi produk yang akan dikeluarkan. Tidak hanya kelebihan, tentunya juga permission marketing ini memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari permission marketing, yang pertama adalah mendapatkan persetujuan yang tidak selalu mudah, di mana persetujuan antara produksi dan juga konsumen yang cukup sulit untuk didapatkan. Lalu yang kedua, lead lebih sedikit, di mana permission marketing menyaring lead yang lebih sedikit, meskipun kualitas masing-masing lead ini memang lebih tinggi. Jadi prospek dari permission marketing ini sendiri ditujukan untuk marketing jangka panjang. Lalu yang ketiga, proses yang lebih lama. Permission marketing ini termasuk ke proses marketing yang memiliki proses lebih lama, di mana untuk membuat seseorang lead melakukan pembelian dibutuhkan waktu yang lebih lama. Yang berikutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama, capture, tahap mengumpulkan tujuan pemasaran. Lalu yang kedua adalah create, di mana menciptakan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, target, di mana tahap ini menentukan konsumen yang ingin memperoleh informasi tersebut. Lalu yang keempat, send, di mana tahap ini merupakan proses mengirimkan informasi ke sasaran hingga informasi tersebut sampai ke pihak yang benar. Langkah yang terakhir adalah lacak, di mana lacak ini adalah cara informasi dilacak pada setiap waktu untuk pengecekan apakah informasi tersebut sudah sampai ke tangan konsumen, sudah diterima oleh konsumen, dan untuk mengetahui ketertarikan dan kepuasan para konsumen. Kemudian adalah jenis-jenis. Ada 2 jenis dari permission marketing. Yang pertama adalah explicit atau tersurat, di mana pelanggan yang dengan sengaja berlangganan email untuk menerima informasi pemasaran merek. Misalnya adalah konsumen yang secara sadar mendaftar untuk buletin. Kemudian jenis yang kedua adalah implicit atau tersirat, di mana telah terjalin kontak dengan pelanggan namun belum memasuki daftar penerima buletin. Sebagai contoh adalah seseorang yang pernah menjadi pelanggan maupun seseorang yang sering mengunjungi situs website Anda. Materi yang selanjutnya adalah data protection dan privacy data. Yang pertama akan dibahas adalah data protection atau perlindungan data, di mana data protection adalah bagaimana mekanisme organisasi dalam melindungi data perusahaan. Data-data perusahaan ini bermacam-macam, termasuk data karyawan, data keuangan, data transaksi, dan juga data-data yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah privacy data atau data pribadi, yang merupakan jenis data yang meliputi identitas kependudukan seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, hingga tempat tinggal. Terdapat juga perlindungan mengenai data pribadi seperti yang tertera pada pasal 6 ayat 3 RUU Perlindungan Data Pribadi.
menyebutkan apa yang dimaksud data pribadi mencakup keyakinan, data kesehatan, biometrik, genetika, kehidupan seksualitas, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, data keterangan tentang kecatatan fisik dan mental. Selanjutnya yaitu perbedaan dari data privacy dan data protection. Data protection memiliki fokus pada mekanisme perlindungan terhadap data atau melindungi data dari akses yang tidak sah. Sedangkan data privacy mendefinisikan siapa atau pihak mana yang sah untuk mengakses data tersebut. Data protection berbicara perihal cara kita melindungi data pribadi, sedangkan data privacy berbicara perihal hak dan kewajiban pemangku kepentingan dari data pribadi, atau data owner, data controller, dan data processor. Data protection lebih ke technical control, sedangkan data privacy lebih ke urusan hukum atau legal dan proses. Dalam konteks ini, technical control bisa dalam bentuk implementasi teknologi. Data privacy bisa dalam bentuk proses tata kelola dan kepatuhan terhadap aspek kontraktual dan regulasi yang berlaku. Data protection, kontrol yang dipegang organisasi atau perusahaan atas perlindungan data pribadi. Sedangkan data privacy, kontrol dari data owner atau atas data mana yang dapat dibagikan ke siapa atau pihak mana. Selanjutnya yaitu submitting data online. Submit memiliki arti yaitu mengirim form yang telah diisi ke dalam server web. Submit terdiri dari satu kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut. Yang pertama, form sebuah jendela yang merupakan wadah bagi berbagai komponen yang akan terpasang dalam suatu program aplikasi. Suatu dokumen HTML yang didesain dengan kotak-kotak yang siap diisi dengan teks, beberapa pilihan dari elemen-elemen lainnya yang memungkinkan pemakai untuk mengirim form kembali kepada server. Yang kedua, server. Yang ketiga, format efektor, untuk mengatur letak informasi secara fisik pada layar monitor atau pencetakan di atas kertas. Yang keempat yaitu format. Pada DOS merupakan perintah untuk membentuk sektor pada disket atau hard disk sehingga dapat digunakan untuk menyimpan data. Pengaturan hasil keluaran komputer meliputi penentuan jumlah baris per halaman, spasi antar baris, batas tulisan atau margin, huruf yang dipakai, dan lain-lain. Yang kelima yaitu format fade, karakter kendali atau tombol pada printer yang mengakibatkan printer memindah kertas ke bagian atas halaman selanjutnya. Yang keenam yaitu formula, pernyataan yang menerangkan cara sebuah sel berhubungan dengan sel lain, digunakan pada software aplikasi spreadsheet. Yang ketujuh yaitu GEM, file format, format file objek yang dirancang untuk GEM. Yang ke-8 yaitu ASP atau Active Server Page, bahasa program buatan Microsoft yang memadukan server-side scripting dan HTML untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis atau dynamic page. Yang ke-9 yaitu CAF atau Common Intermediate Format, tanda format video yang digunakan dalam video conferencing. Format CIF ditentukan oleh resolusi dan standar resolusi horizontal dan vertikal original. CIF juga dikenal dengan nama full CIF. Yang ke-10 yaitu CNI atau Coalition for Network Information, Dewan Pembentukan American Research Libraries, EDUCOM, dan CAUS. CNI ini ditujukan untuk memacu kemajuan pengetahuan dengan menyediakan sumber-sumber informasi lewat jaringan komputer. Yang ke-11 yaitu CWIS atau Campus with Information System, sistem yang berfungsi untuk menyediakan informasi secara elektronik melalui jaringan bagi sebuah kampus atau universitas. Yang ke-12 yaitu client server, perangkat yang menerima yang akan menampilkan antarmuka pemakai dan menjalankan aplikasi komputer, dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data dan keamanannya, atau server atau mainframe. Yang ke-13 yaitu continuous form, yaitu format kertas yang bersambung dan berlubang kedua sisi sampingnya.
Yang ke-14 yaitu Database Information Utility. Layanan penyediaan informasi yang ditawarkan sebuah basis data jaringan sehingga pengguna jaringan bisa mendapatkan laporan informasi yang diinginkan. Yang ke-15 yaitu Defense Data Network Information Center. Menyediakan informasi dan dukungan bagi DDN, di samping juga mengatur administrasi root domain. Yang ke-16 EXIF atau Extensible Image Format, yaitu sebuah format file yang digunakan pada banyak kamera digital. Yang ke-17 Federal Information Exchange, yaitu lokasi pertukaran informasi antara pihak pemerintah Amerika Serikat dengan internet. Yang ke-18 File Form, yaitu file binary yang berisi gambar grafis dari form terbentuk ketika programmer menyusun program dengan bahasa pemrograman visual. Yang ke-19 yaitu file server, yaitu software dalam suatu sistem jaringan yang memungkinkan penggunaan file-file yang disimpan dalam server oleh sistem jaringan. Yang terakhir yaitu For Your Information, merupakan bagian dari seri RFC atau Request for Comment. Jenis komunikasi data. Pertama, melalui infrastruktur terestrial, menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain sambungan data langsung atau SDL, frame relay, VPN multi-service, dan sambungan komunikasi data paket atau SKDP. Yang kedua, melalui satelit, menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang cukup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Privacy on the net. Privasi internet adalah bagian dari privasi data. Internet dan privasi digital dipandang berbeda dari ekspektasi privasi tradisional. Privasi internet terutama berkaitan dengan melindungi informasi pengguna. Profesor Hukum Jerry Kang menjelaskan bahwa istilah privasi mengungkapkan ruang, keputusan, dan informasi. Dalam hal ruang, individu memiliki harapan bahwa ruang fisik mereka, misalnya rumah dan mobil, tidak diganggu. Privasi internet melibatkan hak atau privasi pribadi mengenai penyimpanan, penggunaan kembali, penyediaan kepada pihak ketiga, dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan diri sendiri melalui internet. Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (UU ITE) memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Namun, dalam ketentuannya, terdapat pasal 26 ayat 1 dan penjelasannya UU 19 tahun 2016 yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penjelasan pasal 26 ayat 1 UU 19/20 dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy rights. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. A. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Yang B. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. C. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.